Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jamilna ya badias samawati ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balagati wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jamaah nu dimuliakeun ku Allah. Alhamdulillah urang dina ieu wengi nyaeta malam Jumat, malam perkumpulan para jamaah dohir maupun batin. Kalau secara syariat siapapun dia, apapun pekerjaan, apapun kelakuan, akan datang dibawa oleh Allah lewat kajian ini. Insyaallah dina wengi ieu akan dibahas tentang masalah kembali ruhania kepada Allah. Dengan perkumpulan secara syariat, orang seperti apapun, inilah sebagai jamaah mungkin pekerjaan beda-beda, mungkin kelakuan beda-beda, tapi ruhaniahna terasa terpanggil datang ke majelis. Mudah-mudahan secara dohirna masih diberikan keistiqomahan ku Allah. Kalau perkumpulan secara hakiki malam Jumat itu apa? Hakikatna Jumat itu kenapa selalu ada baca Yasin atau perkumpulan kudu paham. Yang diberi paham tentang masalah hakikatna malam Jumat itu, kalau yang mengetahui orang yang sudah ma'rifat, orang yang sudah mengenal karena dirinya, dan juga orang yang sudah mengenal kepada Allah. Kita berikan, mungkin jamaah can diberikan keilmuan atau belum dipahami Allah, beri bocoran untuk apa sih malam Jumat ini kalau di sisi Allah. Pastina manusia kalau sudah zikir geus la ilaha illa ana, pasti tahu di situ malam Jumat yang sebenarnya. Apa sih malam Jumat, poe Jumaah ieu?
manusia yang sudah dipahami Allah, sampailah pikir sampai la ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku, tiada yang wujud kecuali aku. Kalau di perkumpulan dina waktu malam, wahai para jamaah, sekarang konsumsi inilah akan sadar karena kajian ini adalah ihsan. Untuk memberikan bocoran sebelum kedatangan, tapi ini bocoran dulu supaya paham. Kalau udah ruhaniyah mengatakan la ilaha illa ana, manusianya sudah tidak ada di dalam hati, sudah percaya kepada yu'minuna bil ghaibi, sudah. Kalau sudah yu'minuna bil ghaibi di sisi Allah, manusia sudah dipahami Allah, sudah la ilaha illa ana zikirnya, maka yang ada disitulah wujudnya Allah. Al-Quran kalau nggak salah surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim, ayat hilang. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, fa aina ma tuwalli fasama wajhullah. Dimanapun kita melihat, disitulah wajah Allah. Nah, di sini bila mana manusia kalau sudah di situ, paham di situ, dan ada pengamalan di situ, manusianya tidak ada, yang ada hanya Allah. Inilah manusianya dimalamkan, ditidakadakan, terus dikumpulkan lagi ruhaniahnya kepada itu. Kalau pengen paham, tidak adakan jasad ini di dalam hati, berarti perkumpulan. Kalau sekarang sudah mengumpul, ini yang ngumpul yang hidup. Itulah hakikatnya malam Jumat. Maka banyak orang yang melakukan yasin, zikir, melakukan. Nah, ini kajiannya. Ini susah banget untuk mencari yang sebenarnya hakikat malam Jumat, susah sangat. Tidak adakan di dalam hati badan yang penuh dengan dosa, tidak adakan pikiran yang penuh dengan pikiran kalalotor, yang ada tinggal hidup. Nah, kalau sekarang kalau yang hidup sudah satu, badannya tidak ada, ini yang hidup semuanya. Yang hidup ini cuma satu, la syai'a kamitsli syai'un, tidak ada yang menyerupai bagi Allah. Inilah malam perkumpulan. Pernah mendengar, Gus? Susah, karena susah, Gus. Kalau sudah tahu di sini kita melakukan dosa 2 kali lipat dosanya. Kalau sudah tahu di sini dipahami Allah, bila mana melakukan dosa itu 2 kali lipat dosa. Biasa mah disiksa cuma kalau ditakwa sekali, emang 2 kali. Biasa mah disiksa sajam, misalkan kerjanya homa nama 2 jam. Biasa mah 1 tahun, nama jadi 2 tahun. Biasa nama aina 1000 tahun, kami jadi 2000 tahun. Kalau sudah tahu. Karena sudah dipahami Allah, sudah dibawa oleh Allah. Malam Jumat disayangkan. Inilah yang sebenarnya malam Jumat. Ngerti kan? Ini orang marifat loh. Yang sudah sampai ke sana itu udah marifat. Karena sudah tahu, udah tidak ada la ilaha illa ana. Cuman bahasan ini bukan seperti itu kan, cuma bukan menjelaskan tentang masalah Jumat. Kenapa harus besoknya Jumat?
perkumpulan juga hari Jumat, masa dohir. Dengan adanya bahwa sholat Jumat itu sholat pertemuan dengan Allah. Disitulah orang yang suka kerja, orang yang suka ngegarong, orang yang seperti apapun di situ orang hari Jumat ada. Di situ kalau orang yang sudah dipahami Allah, sudah berhakikat dan ma'rifat, maka setiap perkumpulan hari Jumat yang ada inilah dari satu kampung kumpul waktu dohir, waktu dur gitu hakikatnya poe. Yang ada semuanya nu hidup. Sedangkan nu hidup sabar hiji. Cuma saat ayat nu nyarupaat tekan hidup. Tidak ada karena kul huwallahu. Cuma hidup itu cuma ahad. Yang tunggal. Makanya kita datang malam Jumat itu pertemuan. Dibawa oleh Allah ke sini, datang duduk, kita melakukan berkumpul dengan Sang Hid. Secara fisik melihat sahabat-sahabat ngarokok, ngopi, tapi ruhannya tiada lain tak itu fa aina matuwali. Ketika kita melihat wajah abdu, di situ wajah Allah. Berarti di masyrika maghrib lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi fa innama tuwalli fasama wajhullah. Di masyrika maghrib ketika melihat di hadapan kita itulah wajah Allah. Wujud enggak kalau begitu? Allah. Wujud. Jadi sekarang tidak gaib lagi yang gaib yang sekarang yang mengatakan itulah yuminuna bil goib. Lamun percaya kanu goib kakarak didinya sirotol mus menang anu jalan anu lurus. Itu enak terus. Ternyata kutak-katik sirah itu enak. Dalam Al-Quran surat Jum'ah udah dibaca sih. Idanudia lisat pasya'u ila dikrillah. Bila mana Allah telah memanggil pasya'u katunggul. Karena dikir kersadar ke Allah. Itulah sedikit disabit. Karena selalu disabit. Karena supaya sadar setiap kedatangan ngaji ka dia. Mata krek dibawa. Naon ari bengaji datang ka dia. Hati dikotor. Kotoran gak ada. Itu bisa ngawangkong naon sia hakikatna malam Jumat, naon sia hakikatna malam poe Jumat. Ge akan kapaham, Yasin akan kapaham, Yasin kan kapaham. Kunaon aya naon model nu lain di luar urang misalkan naon can malam Jumat Yasinan ada can ngarti mah kapaham. Kita membahas kelanjutan daripada yang kemarin kita bahas tentang masalah ruh jismaniah di alam kasar. Nah, supaya kita menuju kepada Allah, kita bahas tentang masalah ruh yang ada di dalam hati, yaitu adalah ruh rahwani. Nah, yang selalu berbicara di situ. Nah, di sini thariqah perjalanan. Mata loba jelema Allah innallaha witrun yuhibbul witra. Allah mencintai kepada orang yang suka melakukan sholat witir. Nah, Allah sangat mencintai orang yang suka sholat witir kalau babakan syariat. Setiap isya manusia habis isya terus sholat sunat ba'diyatal isya terus sholat sunat asok taraji. Nanya asok tara siapa ngaji babakan thariqah hakikat badan tadi bawa kana ngawitirkeun witir anu sakre paling satahun sakali bulan puasa.
kamari dikaji parahuna, dikaji kamari parahu, bab parahu, badan urang parahu. Nyata Kangjeng Nabi noh teh. Witir hiji 3 5 7 salapan sabab asok tara. Hiji we nanya asok tara. Hiji ku kedua hiji usoli sunat rakaat niat kaula salat ngaganjilkeun Allah. Diperintah salat sunat itu artinya sunat itu perintah. Titah ngaganjilkeun Allah di dalam hati jasadnya dibawa. Parahuna dipakai karena ruhaniah tidak bisa datang ke masjid, tidak bisa datang langsung ke masjid, cuma ukur berduduk. Witirkan bawa pakai parahu di lautan eta. Terus menuju ke Allah. Arek ngaganjilkeun Allah, mata Allah teh cinta ka nu jalma ngaganjilkeun salat witir teh. Qiyamul lail, lamun bahasan Wahabi bahasan tentang masalah tarawih terserah lah, babakan syariat beda-beda. Namun geus dipahami Allah mah urang moal baik moal ricuh moal. Nah, tarawih mah 8 hegae kumaha rek 8 rek sabarek henteu ge sabodo. Ayeuna urang geus kayak rek witir teu witir ge sabodo. Komo geus nyaho silahkan. Sapali weh heula. Titah ngaganjilkeun Allah dibawa jeung parahuna. Karena surat sudah esa, sudah isa cek tadi apa sudah ditidakadakan diri kita, yang ada hanya terus jasad itu ketika melakukan sholat witir sudah esa. Nah, Allah di situ. Matak tong aneh di dalam hati teh matak hese pangna hese teh naon da kusabab Tuhana loba Tuhan teh loba salian teh Gusti Allah, duit Tuhan, pamajikan Tuhan, utang Tuhan, loba itu Tuhan mararani. Eta Tuhan padahal eta mahan tuh ari hantu teh bayangan ngababerik bayangan beunang mah lamun ngababerik ayeuna ruhaniah kana bayangan kadinya sok coba kalangkangkeun. Eta mah bayangan Allah. Mata keruhaniah mah awas ulah katipu. Ahad. Nah, kata bisa jelma ngalaksanakeun perkumpulan malam Jumat. Nah, kalau di sisi syariat mah jelma yosina geus nangtung di malam Jumat lah di situ malam dirinya tidak adakan, yang adanya itulah tahajud hakikat. Berdiri di dalam kemalaman. Bakanya kiamah ila mutahajjidun. Hadis. Jalma anu nyaho teh poe kiamah ka jalma anu tahajud. Asok tahajud teh.
Ditanya witir sarakaat tara, ditanya tahajud tara. Iyo menurut pendapat cek batur teh, orang geus hakikat dan makrifat teu daek ngalaksanakeun salat. Oh iya jamaah nih. Sedangkan batu teh logika, ada cenah dahar lapar tapi dek dahar henteu. Itu muncul. Tahajud. Nah, udah ceritakan lah Ican ngawakong kana bokong, ngawakong tapi paham. Tadi kiamat contohkan secara syariat kehancurannya dunia. Bila mana manusia kertahajud ketika ada gempanya enggak? Pastinya ya. Pasti dikir mana, pasti ngahudangkeun pamajikanana. Ya lini gempa-gempa, wah pasti lompatan ka itu kan. Eta teh jalma tahan anu sok hudang tengah peuting saudang tengah peuting teh. Sok lain. Nyabak siki karet cuma kalah melak karet aing kalah ngasyeuh pasti nyaho kehancurannya dunia ketika kedatangan jelema kehancurannya dunia atau dikiamatkeun pasti nyaho ngahudangkeun pamajikan ngahudangkeun tatangga asup ka masjid kelewung ada tengah peuting sia teh kiamat ayeuna ieu kiamat ayeuna kiamat kana gempa la ilaha illallah sadar tadi dinya jelema ka Allah. Setiap ada syariat pasti ada hakikat. Syariat seperti itu kita secara hakikat. Kalau hakikat dunia ini adalah tubuh kita ini, yang 7 lapis bumi ini adalah yang ada dalam dada ini. Ternyata ketika Allah ingin dihancurkan, Allah ingin menarik ruhaniyahnya kepada kita, posisinya kita lagi berdiri tiada lain hanya kepada Allah. Contoh sekarang malam Jumat, kalau sudah la ilaha illa ana, disitulah manusia akan kedatangan kematian. Tahu gak? Pastinya urang are kedatangan mati ayeuna pasti dikir itu wali Allah tahu datang kematian karena manehna keur tahajud tahajud keur dirina dieuweuhkeun ayeuna ruhaniyahna ditangtungkeun malam Jumat cerita teh dirina dalam hati ditidakadakan yang ada hanya Allah. Ketika Allah rek ngancurkeun badan ieu rek dari tanah kembali ke tanah, ruh kembali ke siapa? Ka Gusti. Begitu enak sebenarnya mah ngaji ieu. Nikmat sebenarnya mah ngaji ieu teh. Nah, agar mimiti mah tika gerihal yang ngadengikeun ngaji ieu. Pasti karena sering didagoranana. Coba atuh Tuhan teh malam Jumat teh Allah keun hiji. Tuhan teh loba. Hese trek arek perkumpulan teh hese atak sok mulai merah karena ku Allah dilarang kewe lah nyatai. Nah
kita buka secara perjalanan menujunya kepada Allah. Ruh rahwani adalah ruh di dalam hati, yaitu potensinya ilmunya adalah ilmu torekat. Perjalanan kita baca dulu di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatiyakumul adab baghtatan wa antum la tash'urun an taqula nafsun ya hasrata ala ma faradtu fi jannabillahi wa in kuntu laminas sakhirin. Wattabi'u, harus ikutlah kau ma'ahsana, sebaik-baiknya, ma dari perkara yang diturunkan ilaikum terhadap kau, Al-Quranul Karim, mir rabbikum, dari Tuhanmu, min qabli ayyatiyakumul adab, sebelum kedatangan kematian, sebelum kedatangan siksa, baghtatan, tiba-tiba, wa antum la tashkurun, dan kalian tidak menyadari. Bila mana manusia kalau sudah mengenal kepada Allah, sudah dipahami Allah lewat kajian, sudah dipahami Allah lewat ngaji babakan thariqah hakikat dan ma'rifatnya, wattabi'u, ikut dia, ahsana, yang sebaik-baiknya. Ma di sini adalah satu, ada tiga, kita terbagi. Ma unzila ilaikum, perkara yang dikonsumsi oleh ruhania, yaitu dari Al-Quran. Al-Quran secara syariat dan secara hakikat, mir rabbikum, dari Tuhan kamu, min qabli ayyatiyakumul adab, sebelum kedatangannya siksa, baghtatan, dengan keadaan kaget. Jadi manusia di sini ikutilah ruhania. Maka dari sekarang carilah wahai para jamaah guru akhiratmu. Jangan sampai sekarang guru akhirat dilalaikan. Kalau manusia tetap mencari guru dunia dan dunia, cari guru akhirat supaya ruhaniah bisa kembali. Banyak guru kita selama ini cuma guru dunia yang menunjukkan tiada lain tanpa sadar
untuk mengiming-iming fadilah dan mengiming-iming surga dan ditakut-takuti oleh neraka. Sedangkan umur kalian tinggal beberapa hari lagi, mungkin beberapa tahun lagi. Sekarang kita diberi paham oleh Allah. Kalau sudah diberi paham oleh Allah babakan ilmu hakikat atau menuju ke akhirat, jangan dijauh, ikutilah itu yang terbaik. Kita akan lepas daripada itu, kita akan bisa kembali daripada di dunia, karena guru akhirat akan membimbing ruhaniyahmu tiada lain hanya kepada Allah, bukan tiada lain kepada makhluk Allah, yaitu fadilah, ganjaran atau surga atau yang lainnya. Atau carilah guru-gurumu, guru mursidmu, supaya guru mursidmu bisa membawa ruhaniyahmu kepada Allah. Ketika kalian sudah mendatangkan dimanapun Anda berada dan dimanapun kalian mendatangkan atau dapat ilmu, guru-guru mursidmu yang membimbing ruhania kepada Allah, jangan di kotoran hatinya itu ucapannya di dalam batin sudah melekat dengan keyakinan kepada Allah. Nanti baru di situ akan muncul yang dikatakan malapetaka, ketika manusia kalau sudah belum dipahami Allah akan berkata lain. Jangan dijauhan, karena kalau sudah tidak ada baru ada penyesalan. Ternyata dan ternyata kita malah lebih menjauh daripada itu, karena iblis sangat senang kalau kita sudah dapat guru ruhaniyahmu untuk menuju kepada Allah, yaitu Allah berkehendak lewat diri makhluknya, maka disitulah ketika menjauh iblis itu akan tepuk tangan, terima kasih telah menjauhkan, maka akan muncul lagi bimbingan. Siapa yang membimbing? Aku, kata iblis, akan kembali lagi ke dunia. Sudah di dunia, kalau misalkan ingin datang lagi, diuji dulu itu isi daripada ujiannya. Dia sendiri yang akan bereaksi di dalam tubuh supaya tidak melakukan lagi. Akan diuji oleh Allah dengan susah untuk mencari rezeki, supaya dia nafsu mulai setar lagi kena urusan dunia. Akan seperti itu. Padahal dia yang selalu diperangi Allah. Silahkan list engkau, karena dia sudah mulai menyekutukan aku lagi di dalam hatinya. Karena ngaji tidak datang rezeki, tawasulan tidak datang rezeki, karena dia Tuhannya adalah duit. Silahkan please kau ambil lagi, karena engkau selalu membantu. Masya Allah. Itulah kerjanya iblis. Walaupun di pasar, di dalam batin, dipanah-panah lagi, panahnya sudah tidak ngaruh. Walaupun udah tahu dikir-dikirnya sudah tidak ngaruh lagi, karena di dalam dikirnya, ketika melakukan dikirnya bukan bersandarnya kepada Allah, tapi bila mana datang penyakit bersandar, tingkatkan lagi untuk sehat. Berarti dikirnya menuju karena makhluk, yaitu yang bernama sehat. Tanpa disadari
Ketika jangankan sesak napas, jangankan sakit kaki, jangankan sakit pusing kepala, dia melakukan dzikir lagi, bukan karena Allah, itu karena dia sudah mulai lagi. Kerjanya seperti bagaimana, seperti apapun kerjanya, bukan karena Allah. Cek di dalam hati, di Lauhil Mahfuz dicek. Sekarang ternyata seperti itu. Maka kita tingkatkan alhamdulillah. Selalu dikehendaki. Maka di sini mah diurus, silahkan. Mau percaya silakan, tak percaya silakan. Mau ngaji silakan, tak mau ngaji silakan. Disinilah sudah memasrah. Kalau hati kita selalu dikotori seperti itu, iblis akan kerja lagi. Nu tadi nama dipangsi udah ina mulai lagi kerja lagi, les siap bos. Ngabdi tadi mereka kudu istirahat, pan aya nu ari gampangna istirahat ke Gusti. Karena pan abdi ngalaksanakeun arek ngerjakeun oge da abdi di pasar wae. Allah disebutkan jenengan Gusti, abdi teu mampu Gusti. Kalau Gusti sudah berkehendak, tak mampu untuk melawan Gusti. Karena aku ketika di dalam ruhnya menyekutukan Gusti, aku yang kerja Gusti. Berarti aku punya gaji lagi. Iya, datang lagi gaji. Awas, kudu paham. Ujian-ujian di Allah itu sangat lembut. Karena iblis tak pernah lupa kepada kita, kita selalu lupa kepada iblis. Nah, mana yang tadi ayatnya? Wattabi'u ma ahsana ma unzila ilaikum. Perkara berarti kita harus mendatangkan ilmu yang mana kita datangkan. Di dalam hati kita datanglah mencari keilmuan. Kalau sudah syariat, kenapa kami tidak selalu kembali kepada syariat? Sudah pegal, sudah lelah menjelaskan tentang masalah urusan dunia, bab zakat, bab berjamaah, bab itu capek lah secara manusiawi. Bab head, bab geus pegal, bab muludan geus pegal. Walaupun tidak dikerjaan, tapi yang menjelaskan sudah pegal. Sekarang ruhaniyahnya kita secara bisa kembali kepada Allah. Alhamdulillah secara jasmaninya dengan praktek ilmu syariat yaitu ilmu fikih sudah mulai kerja, sholatnya sudah pada bagus. Sudah pada bagus, ruku sujudnya sudah pantas, wudunya sudah pantas, sudah rapi, bacaan sudah rapi, pakaian anak sudah rapi, jadi imamna berjamaah sudah rapi, itu sudah tidak ada lagi yang kita cawa. Sorbannya sudah bodoh, 60 lumayan, tapi lah nggak ada cawan, karena pasti lagi disebut lagi mama. Ajeng sudah tidak ada cawadin lagi, karena baca ilmu fikihnya sudah rapi. Ternyata kebobrokan kerapihan itu, di balik kerapihan itu di luarna siga manis, tapi di jerona kawas buah kalayar. Di luar nama beureum siga manis, pas dibuka diletak gerak pahit. Ya hote buah kalayar, urang kota mama nyarahun buah kalayar moal.
Lamun urang lembur tah urang Cibarengkok, urang Jampang mantakok nyaho buah kalayar. Di jerona teh ya hilang. Babacaan geus asudes di jerona bobro. Kebobrokan itu orang tidak tahu. Yang tahu kebobrokan di dalam itu siapa? Dirinya sendiri mungkin enggak juga. Tapi Allah yang tahu. Bila mana manusianya belum mengenal Allah, di situ akan mengatakan keruksakan dosa ini hanya Allah yang tahu. Padahal diri mana lagi nyaho, nggak disalahkan dunia itu Gusti Allah. Menyatakan bila mana masih dalam keadaan kebutaan mata batinnya, tetap masih dalam keadaan bobrok. Masya Allah, ini rohannya, ini ruh rahwani. Dengan kemulusan itu jadikanlah di luarnya boleh seperti itu, tidak melarang. Di dalamnya juga harus bercahaya. Nata ijil ahwal min husnil a'mal min qalbin rogibin. Lebih kalau nggak salah bagusnya tingkah laku dohir munculna tina hate. Bagaimana hate muncul? Hate rogibin, katungkul. Contoh, bila mana manusia pakai sorban sudah dengan seperti apapun, gede dengan tongkrongan boleh seperti apapun. Lamun bae bahasa Pak Kiai Pak Ajengan urang ngalasih supaya naon hayang disebut mama. Min qalbin rogibin, dari hati nu katungkul kana nama. Min qalbin rogibin, hati katungkul dengan amplop yang besar. Min qalbin rogibin, dalam hati bila mana katungkul adalah ku pengen pengharga. Contoh sekarang ini lagi viral di dalam YouTube, di dalam PCBO, di dalam TikToker, di dalam Instagramer, tanyakan tukang lem pasti mengena tentang ricuh nak dina masalah sekarang ini dari golongan para habaib. Banyak lagi ricuh ke sana kemari. Kalau sudah dipahami Allah, kita enjoy aja, diam, cukur hehe. Kalau belum paham, wah rame. Sekarang kan pengen orang yang selalu bisa dikatakan orang yang jualan obat, dagang turunan. Bisa kalau turunannya di sananya misalkan tidak sesuai, berarti didagang. Gak bakalan itu ada keakuan di dalam batin, langsung keluar mulut keakuan inilah duriah Rasul. Gak bakalan. Mungkin di Mekah pun banyak. Gak bakalan ada keakuan.
di sini lain keakuannya secara keakuan ilah duriah, didagangkan surga, didagangkan syafaat, ternyata syafaat kuburan pales Iwan. Ternyata dipakai ATM Indonesia. Sampai kamu melihat uang sampai ke karungan, ternyata lain jenazah. Itu mah dibikin perusahaan. Masya Allah. Kalau sudah tahu di sini, kita semacam apa? Orang biasa. Diam aja. Biar aja yang pada ngalarti, yang pada dipahami Allah la ta'abatkan syariat. Kita tarik aja kepada Allah. Ya, kita harus berbicara. Supaya ketika belum dipahami Allah, memang kalau secara ilmu syariat, ilmu nasab, silakan diurus yang mudah pada paham, karena saya tidak paham. Dan saya akan memahami lewat YouTube ini, siapapun gak bakalan mengaku, gak bakalan. Nah, makanya disinilah daripada badan bagus dipakai modal jubah, dipakai modal gamis, dipakai modal kopiah diigalkan, dipakai modal godek di sini. Oh, berarti di sinilah yang dipakai modal secara fisik. Kalau secara batin tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Gak bakalan Allah ngabulkan. Berarti ini cara Allah. Jangan sampai NU terlalu lama dibohong. Jangan sampai dari kada muhibin sekarang ini para muhibin terus bersandar karena makhluk. Jangan sampai. Itu ajaran habaib, bukan ajaran Islam. Ajaran Islam lain, ada syariat, tarekat, hakikat makna. Udah, seperti itu kita masih. Yang penting kita, biarlah yang diurus orang Palaniter, karena beliau yang sudah sekarang seperti sampai menantang asa kurang etis para kiai, walaupun seperti apapun, memang kalau secara dohir sikap pembodohan umat. Walau mana yang benar mana salah, silakan Allah akan menjelaskan. Ntar juga lewat mana Allah itu akan menjelaskan, lewat waktu. Waktu akan menjawab mana yang benar dan mana yang salah, karena Allah itu semuanya tahu, yang salah dan yang benar, yang palsu atau bukan, karena Allah yang tahu. Kapan Allah memberitahunya? Lewat waktu akan menjawab. Lewat waktu. Karena sekarang belum waktunya. Iya, belum. Kalau sudah terjawab lewat waktu, telah menyatakan, oh ternyata tuh Allah tidak salah lewat waktu. Kalau kita sudah dipahami Allah lewat waktu, siapapun yang selalu mengarahkan seperti apapun, mungkin dengan ada sidang seperti itu Allah semuanya yang kerja. Manusianya tidak ada. Tapi yang ditetapkan oleh siapa? Yang sudah sepakat, disitulah banyak hidupnya, karena hidup tinggal satu, apalagi muncul di situ kebenaran. Maka wahai para jamaah, pada siapapun, karena kita melakukan zikir dan dzikir sampai kekuringan beberapa tahun gak nyampe kepada Allah, ternyata zikir seperti ini tidak nyampe. Maka lewat kajian ini, siapapun yang sudah datang atau didatangkan oleh Allah, atau kita terus menemui lewat kajiannya babakan tauhid, maka ikutilah dia. Kenapa dia? Tanyakanlah
aku udah dipikirkan oleh Allah, lewat ini sudah nyampe sana, masih dalam keadaan bingung. Pintalah kepada guru-gurumu yang sudah dikenal. Di situ terserah dimanapun Anda berada, guru mursyid. Jangan mencari lagi guru yang di luar. Kalau dinanyain lagi masih guru dalam guru dunia, maka tidak akan bisa menjawab. Kenapa? Karena dia masih kene guru dunia. Nah, kita tanya kepada guru-guru kalian dimanapun punya guru, silahkan akan membimbing, apalagi sampai nyampe karena musyahadah, nyampe karena musyahadah ada penyaksian, masih tingkatan kakak sampai ke baiat. Insyaallah ini ruhannya. Karena alam hati itu adalah alam sifat-sifat Allah. Kalau sudah Nabi isbat, tidak adakan dengan diisbatkan tiada akunya, tiada lain, la ilaha illa ana, kecuali aku yang berperan. Di dalam surat Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allah awil rahman ayyama tad'u falahu asmaul husna wala tajhar bisolatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Ya, jadi serulah, panggillah, lamun zikir tema ya Allah, ya Allah. Awidur Rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Di dalam surat Al-Isra itu ayat 110, serulah aku, ada yang dengan nama Asmaul Husna, matak sakrajin anu ngawirit ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ayo ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Anu ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Anu ya Malik, ya Malik, ya Malik, ya Malik. Terus diberi wirid ku guru-guruna, pastina minta sesuatu dengan syariat guru dunia. Wahai ajengan, wahai mama, wahai Pak Ustaz, abdi teh kusabab lemah ekonomi keur masalah kitu ya dijajan. Ini wiridkeunnya, mana wiridna karena ekonomi ya goni. Sabaraha ya goni? 10.000. Ya goni, ya goni, ya goni, ya goni, ya goni, ya goni, ya goni. Terus setiap nyebut ya goni, ruhaniah nongkrong di duit. Nongkrong di duit. Bila mana manusia syare, karena nawan tadi cek guru nak misalkan lamun masih kena tahiyah wiridkeunnya, lamun tahiyah bakal munculkeunnya, engke bakal ngasilkeun rezeki, bakal lancar ekonomi. Oh muhun mah tah ayeuna lamun ajar ngawirin ieu sekian ribu bakal datang rezeki. Dah tengah peuting tahajud, dah tengah peuting salat. Bismillah, ya goni, 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 ya goni. Ya benghar, ya benghar, ya benghar, ya benghar, ya benghar, ya benghar, ya duit, ya duit, ya duit, ya duit. Gitu dalam mana? Ya duit, 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 ya duit. Ya duit, ya duit, ya duit, ya duit, ya duit, ya duit. Tapi kan nunutan ya duit, impi eta dina pelbah nunutan, tapi ka siluman datang duit pasti datang. Dah gitu. Daya teh aya goni mah beunghar eusi daripada mending geroan duit teh. Ya duit, ya duit, ya duit, ya duit, ya duit.
daripada dibayang-bayang nyebut jagoni hatena nongkrong karena mending kene geroan duitna ya duit 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 di warung wirida kedagang mie ayam ya duit 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 lalu tadi ya duit tarikeun bisa tekadengeun duitnya torek datang nomor itu datang duit teka Allah terus ya mah tah ini lamun lep Mang Hirman ya duit 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 ya apa di tong ngome HP ngaji babakan ini tidak bisa ngome HP ya duit ya duit ya duit ya duit terus golongan pasti datang anu meuli pasti setiap datang tuh aya ibu-ibu duitnya datang bener deh meninggal tak sekalian itu bener gitu tukang dagang meninggal ya do sedekah hari ini dia cek Allah kulidu serulah aku ceritakan seru aku panggil kunaon ya Rahman ya Rahman ya Rahim ya Rahim palebah omong ya Rahman ya Rahim antara piya godi asal husna salapan busalapan salah satu dibaca tapi eta menang nongkrongnya hati ya Allah nafsu menang kitu menang nongkrong tapi ketika manusia lamun ke Allah na terus ya Allah ya Rahman Allah mawalas ya Koma ya cerita di dalam toriko ini toriko nih perjalanan nih pasti perjalanan butuh duit pasti di sini makhluk nih butuh duit terus ayeuna urang tapi ketika manusianya sudah dipahami Allah perjalanannya posina basi berjalan ngagoroan ya Rahman ya Rahim ya Rahim ya Rahim atau ya Allah ketika datang dia nurek balanya ka urang akan sadar tuh Allah rek mere reja rezeki alhamdulillah padahal ti hareup teh nu leumpang teh dianggap ku urang palebah dinya siga arek meuli pada arek padahal itu jeung si itu teh boga hutang ka urang-urang arek ngalaksanakeun anak kadinya tuh euy datang si anu aing boga hutang ka si eta urang suudon duluan batur teh arek balanya dianggapan urang suudon arek tungtuna nyumput punten teu daekeun ngajawab padahal eta rek teh balan akibat suudon rek datang rezeki batur geus disuudonan tungtungna teu aya tukang warungna padahal mah nama ngahenen sieun ditagi suudon aya tah akibat suudon hari tak keneh ku Allah di dosa sia rek dibere rezeki ku aing kari-kari maneh maboga hate goreng rezeki oge bakal tetulus yakin itu pamaya mal miskola darotin khairan wa may ya'mal miskola darotin syarran awas hayati kajian
bila mana orang ngagaduhan penyakit dalam hati hari tak dalam seketika Allah itu terus memuji. Contohnya di dalam kitab Al-Ihfa'atana fi kitab Alfiyah Ibnu Malik cuma berkata posisinya Imam Sibaweh keur ngarang kitab Alfiyah Syaribu Bait. Ketika di dalam pikiran manehanana mengatakan di dalam Alfiyah bahwa Alfiyah kaula lebih alus tinimbang kitab Alfiyah guru kami. Ye ulama nungirang kana kitab ulama nungarang kana kitab. Nah, Alfiyah separoh Alfiyah nagelah sampai kaker ngarang blank nu tadina ilmu geus meledak arek ditulis sarebu karakatilu kusabab ada kesombongan sudon kanu jadi guru nabi ka sarebu blank kabeh. Sebab ada kesombongan di dalam hati, ada keujuban di dalam hati, mengatakan guru Alfiyah kami lebih utama tinimbang guru kami. Blank Imam sampai kanu tadina ngarang teu bisa sampai kan linglung. Ketika linglung disarekeun ku Allah rep dina waktu harita keneh Imam nu ngarang Alfiyah Syekh Ibnu Malik palebah rep tidur terus dikeluarkan nafsuna nu tadi ketemulah nafsu rohaniah, nafsu jismaniah dengan nafsunya dengan syekh para guru. Bahasana cek bahasa urang ujang ngalawan geus ka mama nu geus ngantunkeun entong ning hiji lawan hiji arek ngagorengkeun rek suudon ka mama entong hiji lawan hiji lawan sarebu oge gak bakalan aya nu ngalawan. Tong sarebu tong hiji sarebu oge misal ngagorengkeun anjeun boga guru hiji geus guru sarebu geus maot boga kesombongan hiji gajah penajam jeung guru Ibnu Malik Masya Allah barang keur waktu segitu. Nah ini bila mana dalam batin sifat ayat kekotoran maka usahakan sekarang sesudah itu bangunlah dari ketidurannya itu saya masuk lagi ruh jismaniahnya ke dalam tubuh langsung kaget itu merasa di situ rasa dosa sampai kan tersimpuh menyungguh memaaf minta maaf. Ada riwayat mah bahkan bisa mengatakan sampai kan datang ke makomnya. Masya Allah teu bisa
Ini ketika datang dalam hati. Padahal tadi diomongkan, cuma baru ditulis. Barang geus kitu nungarang kana kitab Alfiah itu sampai seperti itu, sampai bersimpuh, sampai ke minta maaf karena jadi guru nak walaupun sudah tidak ada, ke Allah tobat dan tobat. Ternyata di situ kalau sudah minta maaf ke Allah Subhanahu wa taala, berai lagi, muka lagi. Langsung dikarang diteruskan di ayat ngebet sampai ke Alfiah ini lebih, Alfiah guru kami lebih utama tinimbang Alfiah guru Alfiah aku, dipuji lagi baru muka lagi. Sedangkan ayu urang makarak boga ilmu saeutik geus ulah kesombongan minta ampun. Cobaan ayeuna lamun geus mulai, ayeuna urang daek mengkaji dalam babakan hati ketika melaksanakan dipasrihan wirid atau ijazah. Sekarang mungkin ijazah rasa ada kesombongan di dalam hati. Cobaan buka akan muncul nyata. Contoh gitu, sayangnya nyata, itu nyata ribu. Contoh nih, contoh, tapi bisa ambil hikmah. Contoh, iya mah contoh ya, dianggap contoh ya kira-kira jadi pelajaran ya. Mangga, urang di ijajahan iya misalkan apapun di ijajahan, Kalimah misalkan kalimah bismillah. Bismillah ini untuk syahadat. Untuk syahadat. Dina perbah syahadat menelunjuk tangan akan merasa tertusuk. Asyhadu an la ilaha illallah, langsung tembus. Terus orang sombong ketika waktu ijazah. Nyata itu. Sombong karena tekudu dalam hati karena orang pikir kau teruskan loba pikirna kau cobaan eta sahadat eta tembus enggak, walaupun dia pikir karena ada kesombongan itu. Komo lamun kalimahna nu teu pernah wau kalimahna palebah di ijajahan gak mau nulis itu kesombongan teu tembus. Karena waktu ijazah, waktu prakteknya tembus. Lain bohong itu menyata. Bapak menyata. Lain kudu bahasa. Geuning ternyata hati ini. Contohna, ayeuna bahasa ilmu ngalaksanakeun rantai bumi. Urang kalimana geus bohong. Waktu ijazah ternyata urang dibuktikan. Tunggang buruknya gak ada. Allah kehendaknya harus dengan syariat. Nah, nu kamarita Pak Guru jeung Pak Jamanda. Pak Guru ijazah dicontoh. Ijazah salawat Fatih. Ternyata ijazah beda kalimah. Ya Allah, Pak Guru nu ngaraoskeun eta. Biasa kali geuning nepi ka hese-hese teuing. Pak Guru tah ajamin ge. Selalu cerita, ya Allah kunaon itu. Menika pameuli salawat Fatihnya Pak Guru. Ijazah kalimah ieu ternyata
ibaratnya orang ijazah ibaratnya padahal dititah tidak YouTube tapi teu diakurkeun. Pas ngawirid kekuatan kur 200 siki sapa kawas pabelit. Lain bersandar kepada makhluk tapi Allah berkehendak. Pas dicek geuning, geuning kalimana ge benten Pak Guru. Ya. Kan minggu mau bertanya sesat di jalan. Nah, itu pabelit disebut Masya Allah Rabbunal Karim. Itu kadang-kadang Bapak pribadi ini karena belajar daripada itu. Belajar daripada itu. Masya Allah. Nah, itu belajar membersihkan hati. Tuh, Fajaman. Bleng cenah ngawirin. Naon salawat la tudrikuhul ab. Ketika muncul ada suudon terhadap suudon kan menjadi pamajikan anak lain ke suudon. Eueuh kalimah. Tuh, lemana aya tuh nunutan tuh. Komo lah mau dikonsumsi mah di beuweung diutakeun. Tuh pajam. Bleng cenah ngawirit. Mereka poho ripuh pabelit mana kalimah. Sujud gitu can sadar itu pamayana. Ternyata ini komo nepi ka ngobok-ngobok mah. Kalahkeun dikuasai ku ablasa yublis ablasan bahwa belisan. Oh, ternyata itu dalam ruhaniyah. Ya Allah, Batak inilah Batak ngaji tingkatan ruhani. Wayahna bahasa silas fisik terserah lah. Ruhani apa tetap kita sama-sama karena Bapak pun sama orang biasa. Sama-sama berjuang menuju kepada kita temui Allahnya wa anibu ila rabbikum. Wa aslimu lahu min qabli ayatiakumul adab. Nah, kalau masih seperti itu, urang mah can katalar cenah Pak Guru yang begitu ke kalau masih babakan syariat tetepnya masih kene bahasa can kata, tapi ari geus kanyahoan geus kabuka ternyata urang teh di sini ada kesalahannya apa? Karena malas bertanya, merasa di dalam dada gak mungkin tidak ada, merasa da ge cukup sarua kitu kieu ge da Allah mah Maha tahu. Tah, itulah katanya. Nyatanya. Batak mah silakan. Masalah ini percaya enggak percaya pasti anu ngarasa. Ketika manusia datang kesombongan di dalam hati penyakit. Ini penyakit bahasa ujian. Ketika manusia diberikan kesombongan, kelakuannya sombong lewat ucapan, mungkin lewat tahta atau harta atau wanita. Terus manusia tak sadar akan disiksa oleh Allah. Seperti manakah atau bagaimana caranya Allah menyiksa jiwa manusia? Maka manusia ketika ada kesombongan, sifat kesombongan ada di dalam diri kita karena kita tetap merasa bersih dalam hati, mungkin merasa sudah bertobat. Dulu bakal kelakuan mungkin berbicara ke orang lain atau sakar PDW, Allah akan menyatakan dan mewujudkan siksaannya. Tapi manusia akan tahu wujudnya siksaan itu bila mana manusia sudah sadar dan ditanyakan tiada lain hanya kepada Allah. Pernah orang melaksanakan kesombongan dengan ucapan
terhadap orang lain terasa sakit dengan ucapan kita. Orang lain mungkin tak berani untuk melawan karena rasa badan kita kecil. Mungkin orang lain itu sangar, akan nyata juga suatu saat akan dihina orang itu oleh orang lain ketika hampir mirip kalau dulu kita ingat menghina orang lain, merasa akan dihina terus, akan diledek terus. Cuman orang itu mungkin tidak sadar, cuman kalau ditanyain kepada Allah akan ternyata astagfirullahaladzim. Terus manusia bila mana kesombongan dengan harta, sedangkan kesombongan itu tidak lain hanya Allah yang harus pantas disombongkan, bukan iblis. Allah akan menyiksa juga dengan kesombongan. Apa itu kesombongan? Yaitu kalau sombongan dengan harta, orang lain akan terasa sakit dengan ucapannya, dengan kesombongan. Allah akan menyiksa kepada orang itu. Caranya bagaimana? Bukan dia yang diseterukan, tapi bisa pamajikan anak diseterukan ku Allah. Bila mana sudah istrinya sudah diseterukan ku Allah, teu bisa lempang kaitu ka dieu, maka salakina kasiksa. Nu tadina neangan duit teu bisa neangan duit, nu tadina teu nyangu ayeuna jadi nganyangu, nu tadina teu nyeuseul ayeuna jadi nyeuseul. Asa itulah siksaan dari kesombongan ucapan terhadap orang lain muncul. Pamajikan nama tes disiksa sebenarnya. Anu disiksa mah adalah salakina gada giding kaitu ka dieu. Kusabab terus diberi ringrang ku Allah di dalam hati. Teu bisa pamajikan tadi urus Allah. Pamajikan maneh di masyarakat gini kaitu ka dieu, pamajikan terus dirasa. Pamajikan maneh bisi ngesot ayeuna bisi titeuleum kana ulah, pamajikan maneh bisi terus dibisikeun dina batin. Ayeuna maneh rek leumpang kaitu ka dieu pasti ringrang terus dina hati. Tetulus kaitu tetulus ka kurang kusab ringrang. Padahal pamajikan mah lain miga dosa. Padahal sombong aya disalaki. Dengan kesombongan itu akan habis itu harta salakina menang kerja lewat harta tatalang raga. Salaki nu tadina mobilnya, nu tadina imahnya, nu tadina tanahnya, sekarang dengan ku dicokotan terus Allah lewat pamajikan diuji ku Allah. Pamajikan nama ujian di Allah. Capek, lelah cenah, diceraikeun karunya cenah, dipulangkeun piraku deui ai keur cager diurus ayeuna geus kieu. Capek, ringrang, dituna indungna ayeuna ka anakna, di anakna kalahkeun di alung-alung sampung pindah ka itu pindah ka dieu. Kumaha rasa jadi salakina? Hati-hati muncul insyaallah. Tak sadar perasaan suka nu disiksa teh cenah salaki. Kadang-kadang lupa cenah kumaha carana mati diracun. Diracun nepi ka maot salakina, padahal itu sebenarnya pamajikanna diracun ku salakina. Manehna engkang-engkang tapi dihantui ku rasa itu. Sanajan boga dipamajikan gak bakal beres, dosa terus leuwih parah engke diracun ku gunung pora.
maneh ngaracun ke batur, bunuh ke batur, itu berarti iblis yang kerja. Hati-hati, kita jangan sampai sombong. Apapun jangan disombong. Capek sih. Nu tadi nama ganteng, nu tadi nama kasep, coba lah geus diberi pemajikan satu. Mata masya Allah berdah kesombongan. Hati-hati urang jangan sampai sombong. Bisi setrukna lewat pemajikan. Lamun setrukna pemajikan, pasti urang merasa kasih. Lamun setrukna urang ngalomoke nara rajis teh ningali si eta sombong keur hade oge bae anak ge gak mau ngoros. Hati-hati, ini cara ngadidiknya Allah. Inilah kasih sayang Allah, harus dijelaskan kulil haq walau kana murad. Sanajan pahit, sampaikan. Kalau tidak disampaikan, gak bakalan pembenahan diri. Karena tidak menuju kepada Allah semuanya. Kalau menuju kepada amplok silahkan wiridan yang an'am. Ya amplok, ya amplok, ya amplok, ya amplok, ya. Kita datang amplop murudul tapi eueuh duit rek amplop rek duit, ya amplop ku ya duit, ya amplop ku ya duit, ya amplop ku ya duit, bakal datang amplop jeung duit. Geroan seru cenah aku cek Tuhan teh. Ngan lamun Tuhan urang duit panggil lamun Tuhan urang pamajikan panggil pamajikan. Lamun Tuhan urang aya hutang panggil hutang. Ya hutang ya hutang. Ya. Lamun urang ngawirid hayang boga pamajikan, ya coca tuh ya coca datang eta pamajikan. Dan Tuhan nabi pamajikan mata keur salat nongkrongna di pamajikan, keur ngaji di pamajikan, keur salat dina dieu, keur ngaji oge nongkrong dina live. Siapa nih kurang menurut Pande? Si gelup teh dibere game. Teu kuateun beda jeung si Iham. Cina sare mah bener. Kulit ya Allah, mending keneh manggil Allah, yaitu lamun wirid kana khafil la ilaha illallah tarik la ilaha illallah. Ya Allah, ya Allah, dipanggil terus. Ruhaniyah itu memanggil dikira khafi ngaranna. Berarti masih Tuhan masih nama, iya masih nama. Setiap nongkrong ngalaksanakan apapun memanggil Allah karena masih bingung, di situ perebentak oge pasti bingung. Urang deuk ya Allah. Bingung itu mau nyebut ya Allah tapi mana Allah ndak pasti bingung. Di tarikoh teh menyebut nama Allah, ya Allah, ya Allah. Dah pasti bingung. Mataku ayana pasti bingung. Melintaslah golongan iblis Cipeum. Mana iblisnya? Muncul
Orang sudah bermakrifat, sudah berzikir pada Allah. Orang sudah bersadar terus. Nah, eta iblis. Di situ kan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kan masih bingung. Omong di geroan tapi teu datang palebah nu datang muncullah di nafsu teh berarti orang yang sudah dikir. Pasti orangnya bukan Allah, akunya bukan Allah, akulah inilah patung inilah. Yang masa sih patung bisa dikir? Mungkin enggak patung bisa enggak mungkin kan? Karena makhluk itu adalah mati, yang ada hanya makhluk melahaula. Nah, batak bocor pas di ruqyah, dah beunang deui. Tak keloba nu ngalaksanakeun di ruqyah nu datang ka dieu dikira geus jero. Geus dikira hobi. Bingung. Tuhanna masih nama. Ya Allah, padahal hati gue dikir. Nah, toriko eta toriko. Wirid na hobi. Masa bingung mana itu Allah teh omong digeroan tapi digeroan. Akhirnya orang perem. Aya paling muncul teh naon? Cahaya. Muncul naon? Assalamualaikum. Muncul terus. Awas, batak di sini ngaji ini bisi ketika orang kalaskan wirid masih dalam keadaan kebingungan ketika ayat nu muncul kudu tahu. Gak bakalan bisa tahu kalau kitanya tidak datang ke ngaji babakan mukasab. Karena akan dibuka. Nah, matak ini mangreja perlu ngaji teh. Dititah Bapak lamun daek ijazah rek tentang ini silahkan, cuman disyaratkan coba kita diusahakan untuk ngaji bisi engke benang ku ucing gering. Banyak bahasan, banyak lain. Nah, ucing gering itu mana? Tangan selain distri Allah. Ya. Masya Allah, itu atarbiyah Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman. Ngawirin ya Rahman, ya Rahim, melas ketika ayah siram di bajur, omong siapa ngawirin ya Rahman, ya Rahman, tapi ayah siram di bajur kucai, atau siram para raih, dek di mana akhlakna. Tuh. Ya Jabar, 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 gagah. Aing ye, jagoan di sini. Oh, palingan nu Jabar teh bade nu jagoan teh sia. Oh, aing. Allahnya tidak ada. Yang ada si Jab.